Mereka tuh lihatnya kamu bisa apa sekarang? Kamu lulusan mana tuh mungkin ke nomor kedua atau ketiga gitu. Yang dibutuhkan adalah skill. Gitu. Kalau di Thailand tuh entah kamu tuh kerja, entah kamu kuliah di sana tuh 5 tahun berturut-turut, kamu bisa mengajukan resident permit. Wow. Gitu. Tidak kuat dengan julita, dengan tetangga-tetangga. Aku mau ke Permita aja dulu. Oh gitu ya? Aku harus segera kabur dari sini, aku harus di sana. Hai, welcome to podcast IM3 Jawa Timur. So fresh. Kalau kalian pada paham sih, kayaknya kemarin itu masih konsep-konsep podcast yang beneran podcast kayak ditanya-tanya gitu ya. Kalau sekarang ini kita mau lebih yang homey gitu. Jadi, jadi narsum kita itu akan jauh lebih nyaman kalau lagi cerita, ya nggak sih? Kalau boleh tahu nih, yang lagi di samping aku ini siapa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ini adalah nama saya Muhammad Abdul Wafud, tapi teman-teman manggil saya Abda, yang dosen viral itu loh guys. Iya, dosen viral yang sempet rame di TikTok gara-gara jalan itu ya, jalan dari stasiun Wonokromo ke Ketintang. Tapi begitu. itu emang beneran atau konten? Beneran itu sebenarnya. Jalan kaki. Lewat bawah flyover itu? Iya, nyebrang-nyebrang kayak berjibaku dengan motor-motor gitu kan. Gitu temen-temen ada yang sempet nonton nggak sih tuh konten viral TikTok beberapa masih hangat ya? Masih hangat kayaknya minggu masih hangat, masih banyak banget hatersnya juga komen-komennya juga masih banyak banget yang support yang betul. Tapi apalah kita kalau nggak ada mereka ya Mas? Iya kayak feedback lah ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Abda, seger banget hari ini. Begitu kah? Iya. Mungkin karena menyesuaikan dengan set yang sangat homey ini ya. Soalnya setiap hari nggak begini sih sebenarnya. Oh iya kan? Ini outfit waktu jalan kayak gini? Betul. Enggak sih, waktu itu kalau nggak salah pakai batik ya. Iya. Ya ampun. Oke lah. Kalau boleh tahu nih, kemarin kan yang viral di konten itu kan lagi jalan dari stasiun Wonokromo menuju Universitas Negeri Surabaya, kampus Ketintang ya? Betul, Ketintang. Lagi ngapain sih? Sebenarnya karena itu kan masih jadi dosen di situ kan. Nah itu tuh kayak mencoba buat, kan sebenarnya di rumah itu nggak ada transportasi kan. Di rumah itu ada 2 motor sebenarnya, tapi dipakai sama bapak dan adik. Kan kalau aku yang memaksakan kan kasihan mereka gitu kan. Jadi aku ya nggak apa-apa lah yang mungkinkah yang naik transportasi umum, soalnya kan bisa jalan kaki, deket juga gitu kan. Hanya ya buat lihat, karena itu hari pertama pada waktu itu. Jadi kayak aku melihat, mau ngitung lah kayak kalau aku jalan kaki ini ntar telat nggak ya ntar ngajarnya kayak gitu-gitu. Soalnya kereta dari Gubeng itu 7:30, nyampe di sana itu jam 8-an. Jadi kayak ya masih bisa ke-reach lah. Oh, naiknya dari Gubeng ya berarti. Betul, ya, turun Wonokromo. Betul. Gitu. Kau nggak jalan kaki dari Gubeng aja? Itu jauh banget. Oh, jauh banget. Bentar deh. Ya. Ada dosen di Universitas Negeri Surabaya. Iya, kita nyebutnya UNESA aja biar cepet lah ya. Oh iya. UNESA gitu. UNESA Ketintang, mana suaranya? Langsung gitu. Jadi dosen dari berapa lama? Baru saja ini. Oh, masih anget ya? Masih iya sih, kan hari pertama itu trial jalan gitu ya. Betul. Wah, ya, dosen. Berarti ini saya duduk samping dosen nih. Betul. Gimana sih ceritanya Mas? Boleh nggak diceritain gimana sih seorang yang mungkin kita sepantaran ya, seumuran ya, masuk kampus juga mungkin litingnya sama lah. Kalau kata orang-orang pasti litingnya sama, satu angkatan. Kok bisa jadi dosen ya? Padahal saya gini-gini aja. Sebenarnya itu kayak dari dulu itu nggak mau jadi akademisi, maunya tuh kayak kenapa aku ambil kreatif S1 pada gitu. awalnya tuh ya bikin media lah kayak gitu-gitu. Maksudnya kita tahu kan pada zaman dulu itu dunia entertain Indonesia tuh tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Kayak ingin mengubah. Siapa lagi kok bukan kita gitu kan, mau mengubah. Kamu aja deh. Biar dunia entertain televisi Indonesia itu bagus gitu kan. Nah, akhirnya ambil komunikasi lah, mau kerja di televisi, media segala macam gitu-gitu. Tapi pada akhirnya kan tidak saklek gitu kan. Butuh dana, butuh ilmu lagi. Maka akhirnya saya ambil S2 MBA begitu. How could dari S1 ke S2? S2 itu menurut saya ya, S2 itu bukan hal yang S2 gitu loh. Ngerti gak sih kayak kita tiba-tiba siang bolong kayak S2 enak nih kayaknya. Mesti ada pertimbangan banyak kan. Iya benar, gitu. belum lagi kayak S2 itu beneran orang kayak ibaratnya kalau S1 nih kalian teoritis gitu kan. Iya nggak sih, bener nggak sih Mas? Betul. Soalnya kan belum S2 ya. Maksudnya kayak bener nggak sih kalau S1 itu kamu tuh ibarat kayak gunung es ya kan? Betul. Atasnya kalau S2 itu kayak kamu bener-bener belajar gitu. Lebih kurang seperti itu karena
pas aku belajar di sana di Thailand itu pas S2 ya, aku pikir sama kayak kamu awalnya, tapi pada akhirnya tuh pas aku ngejalanin ya berbeda gitu. Soalnya di sana kalau mikirnya kan S1 itu pun teori, S2-nya itu benar-benar bagaimana mengkuliti sampai dalam, misalnya kalau marketing gitu kan, bagaimana cara mencari customer kayak gimana, itu ada penelitian lagi target kayak pasar target gitu juga mungkin customer ya. journey lah, STP segala macam. Itu dilakukan di S2. Kalau mungkin S1 kan cuman gini doang kan, kayak STP itu apa kayak gini-gini. Kalau S2 ya benar-benar kita harus terjun di lapangan. STP gimana, terus customer journey-nya gimana gitu. Kalau waktu itu S2-nya di Thailand pada waktu itu. Yes. Thailand. Sawadee-hap. Sawadee-hap. Thailand di mana tuh, Mas, kalau Thailandnya di Konken University. Konken ya. University. Mungkin Emang Konken itu mungkin belum banyak yang tahu, soalnya teman-teman tuh taunya Chulalongkorn, di Bangkok University gitu-gitu kan. Nah, mungkin yang nge-framing itu ya kayak soalnya kan banyak artis yang kuliah di sana juga kan. Jadi kita ya lainnya Chulalongkorn di Bangkok gitu. Kalau di Konken University sendiri itu karena dia itu di daerah Isan, kita nyebutnya daerah timur laut Thailand. Nah, itu di Konken. Jauh nggak Kak dari Kalau kita ngitungnya Surabaya Jogja lah ya kalau pakai mobil di perjalanan darat gitu. Wow. Ya, begitulah. Emang itu sudah mimpi dari lama, kayak saat di S1 itu kayak aku harus nih, paling nggak aku harus bisa S2 atau mungkin aku harus bisa sekolah di Thailand nih gitu. Sebenarnya awalnya tuh kuliah S1 pun saya nggak pernah kepikiran pada waktu itu kan. Kalau nggak salah nih, Usut punya Usut ya kan sempat riset ya. Sempat mutasi ya? Mutasi apa ya Mas ya? Takut salah. Mundurkan diri lah tepatnya lah ya. Dia sebelum di pas S1 di Unesa itu saya di UB kan. Karena UB sangat tinggi ya itu UKT-nya, jadi akhirnya mundurkan diri pada waktu itu. Karena ya pertimbangannya UKT belum bayar biaya hidup, akhirnya kita tahun depannya kan balik lagi ke Surabaya biar memotong biaya itu gitu. Dan di situ udahan aja deh gitu. Akhirnya ya biar kayak nggak makan banyak uang, pada akhirnya ya udah cut aja lah pada saat itu. Big decision ya. Atau waktu itu memang dari awal udah di luar beberapa pertimbangan kayak biaya dan lain-lain, mungkin di prodinya mungkin kurang serk atau kayak gimana? Sebenarnya prodinya tuh sama, pas aku masuk Brawijaya masuk Unesa sama ilmu komunikasi, karena emang berangkatnya kalau saya bisa kuliah saya ambil komunikasi buat bikin media sendiri seperti Wisnu Tama gitu kan. Itu mimpinya seperti itu, makanya ya itu perjalanannya seperti itu. Tapi emang beneran ada kalimat atau kata-kata kayak right time and right place gitu. Betul. Ya kan? Betul. Maksudnya kayak coba deh kalau waktu itu masih lanjut dan lebih ke YOLO buat hidup di UB. Betul. Nggak mungkin jadi seperti ini kan? Iya, karena kita tuh kan aku percaya kalau ada satu pintu tutup yang lain bakal kebuka. Mungkin lawang gitu. sewu konsepnya ya. Banyak pintu kan di sana. Kita harus nyoba pintu satu-satu gitu kan, gitu. Berarti harus berani gambling ya kalau gitu caranya? Nggak gambling juga sih sebenarnya, kita tuh harus lihat opportunity. Iya, kayak gitu-gitulah. Maksudnya kalau gambling juga kan kita ntar kita galabakan karena kita nggak ada persiapan kayak gimana. Kalau gambling kan benar-benar nggak ada persiapan kan. Kayak coba semua terabas saja, itu nggak gitu sih sebenarnya. Bener-bener. Berarti kalau misalkan waktu itu memutuskan untuk kuliah S2 di Thailand itu untuk pertimbangannya pintu mana sih yang waktu itu kebuka, atau betul sempet nyari pintunya nggak, atau sempet salah pintu gitu? Sempet salah pintu sebenarnya. Salah pintunya tuh gini, kan awalnya kan emang kalau ada kesempatan kuliah S2 harus di luar negeri, di Thailand lah, soalnya kan deket, terus sama nyoba jajannya pastinya ya. Budayanya juga 11-12 sama Indonesia kan, maksudnya nggak budaya yang kayak gimana gitu kan. Gitu. Asia Tenggara yang masih memper gitu kan. Betul, dan kan dulu karena terkenal itu Chulalongkorn sampai sekarang karena banyak artis gitu kan ya di sana. Dan itu it's your dream Mas ya kan. Awalnya emang Chulalongkorn itu yang paling ini ya, kayak di kepala itu harus itu karena kan kita nggak ada riset buat mungkin ada kampus lain di Thailand kan ya pasti ada tapi kita nggak tahu gitu kan. Makanya pas ada kesempatan, wah ini ada kesempatannya pun belum, karena kita pas kenapa nggak ambil Chulalongkorn lagi itu kan, kenapa pintu tertutup pada akhirnya gitu kan. Kuncinya lupa naruh mungkin ya. Kuncinya nggak ada, kayak jalan buntu nih, bukan ini pintunya gitu. Soalnya kita harus ngeluarin budget lah pada waktu itu. Dan kita nggak punya duit kan, jadi akhirnya wah kayak nutup
dan mengubur dalam-dalam mimpi untuk kuliah Chulalongkorn kan. Dan akhirnya sempat itu menurutku tuh kayak kita tuh udah ketutup pintunya. Kalau misalnya kita nggak cari pintu yang lain, ya nggak bakal kayak gini Pak. Kalau kita terus-terusan kayak lebih ke apa ya, menangisi momen itu mungkin nggak akan ini sih. Berarti di Konken ini how you bisa ini nih kayaknya nih. Ya pas dapat info di Konken itu sebenarnya tuh awalnya udah nggak tahu tuh Konken tuh di mana, kampusnya gimana. Oh, clueless sekali ya. Clueless mungkin. bahkan kayak mungkin aku dapat infonya pun random dari Twitter itu nggak sih, cuma Twitter ya maksudnya kan. Ada yang retweet, ada beasiswa di Thailand kayak gitu. Akhirnya aku baca ternyata itu ambil screenshotnya itu di Permita, di Instagram Permita. Di situ baru tahu kalau di Konken itu letaknya dari sini. Prodi apa aja yang lagi buka gitu. Oh, berarti awalnya dari Twitter gitu. Oh, berarti semua informasi itu ada di Permita itu. Ada di Permita. Mungkin nanti kalau teman-teman atau sobat IM3 yang ada di seluruh Jawa Timur atau mungkin di seluruh Indonesia yang mau pengen cari kayak S2 atau khusus di Thailand aja sih, itu Mas Permita. Permita itu. ya, Permita di Thailand. Persatuan bla 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 Thailand gitu kali ya. Oh iya ya. Kalau yang pengen di informasi kayak beasiswa yang ada di Thailand tuh bisa banget nih di sini. Permita. Ini ini kan ya nggak disuruh Permita buat sponsorship, cuman buat kalian aja yang pengen gitu. Betul, kan pasti pengen cobain karena tiba-tiba S2, tiba-tiba jadi dosen, nggak ada yang tahu. Iya, benar banget. Dan sekarang lulus S2-nya tahun berapa, Mas? Tahun 2023. Oh, setahun yang lalu ya? Iya. Sudah tuh 6 bulan yang lalu kayaknya. Dan langsung sekarang sudah jadi dosen. Alhamdulillah. How could jalanmu dipermudah itu? Ya ampun, semudah itu. Kayak mungkin orang-orang yang ada di TikTok yang tadi sempat meramaikan postingan viral itu, mereka nggak akan tahu kalau perjalanan kamu sebenarnya sehancur itu loh Mas. Awalnya kayak batu yang benar-benar udah batu, udah kerikilnya itu banyak sekali gitu. Terus gimana kok bisa langsung ke dosen itu? Ya karena dosennya kan, aku kan dosen seharusnya tuh di produksi media kan, di 4 produksi media ya. Semua itu emangnya ya ilmu komunikasi banget kan awalnya. Jadi kalau kita tuh percaya nggak sih kalau kita tuh kumpul sama orang-orang yang jual minyak wangi, kita kan kita akan harum gitu kan. Benar. Dari situ kayak link gitu. Ini ada info ini nih, ini ada info kerjaan ini. Harum juga nggak waktu itu? Harum kan? You are what you surround, apa ya bahasanya? Pokoknya, ya gitu lah pokoknya. Kayak kamu dimanapun itu kayak kamu harus berusaha cari pergaulan yang Betul. Kan dulu S1 kan ilmu komunikasi, terus ikut lomba-lomba biar portfolio komunikasi lagi. Banyak sekali loh waktu itu kalau nggak salah lomba-lombanya. Karena kan saya sempat riset tuh. Sebenarnya sih bukan lomba sih, aku jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Dan juga ini ya mungkin cari nama ya Anda ya. Cari nama dosen. gitu ya. Paling nggak kan percaya nggak kalau skill dan link itu harus berjalan itu. Itu yang aku maksud sih. Itu sekarang mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu mereka lagi sibuk banget nyari pengalaman, walaupun kayak segila apa pengalaman itu kayak ya udah nggak apa-apa jalan aja, siapa tahu kan kamu nggak dapet skillnya tapi linknya ini kamu dapet gitu kan. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang kan kalau kita banyak teman, banyak link, kalau kita nggak ada skill ya kita nggak bakal direkrut nggak sih, bener, ya kan? Banget. Itu juga sama kejadiannya kalau kita punya skill tapi kita nggak tahu info dari teman-teman yang bidang itu ya. Nanti kita ansos gitu kan ya, kayak aku introvert gitu ya. Gak apa-apa introvert, tapi paling nggak kita masih bisa untuk badut ya kan? Ada teman, ada link gitu lah ya. Benar. Jadi pas dosen itu karena ada yang nawarin. Pas itu kebetulan Unesa lagi nyari mau buka prodi baru. Mau nggak kira-kira misalnya ini kalau dulu sempat ada tagar jangan jadi dosen. Sempat dinotis sama beliaunya. Mau nggak? Ini kan kamu udah S2 luar negeri. Jurnalistik ya kalau nggak salah itu ya. Mau nggak kamu jadi dosen? Tapi ya udah dinotis sama beliaunya. Tapi gajinya segini gitu. Kok segininya gitu? Nadanya kok segini? Segini. Maksudnya itu kan di-compare dengan ya kalau kita lihat orang-orang sekarang kan S2 luar negeri kan pasti kan gajinya. Iya, itu sih. Gitu kan. Ya tapi aku yakin kalau rezeki emang di sini ya, kenapa enggak gitu. Tapi emang benar sih Mas, kayak akhir-akhir ini tuh sempet ada kayak beberapa cuitan-cuitan gitu. Kalau misalkan kamu itu berada di tempat yang seharusnya yang sudah kamu emban gitu. Contohnya kayak S2 tadi. Kadang ada orang yang merasa kalau misalkan aku di sini cocok nggak sih? Karena aku kan udah S2 gitu. Aku udah S2 atau S3 atau paling nggak aku udah punya segudang pendidikan kayak yang kayak gitu. Masa iya aku kayak di sini gitu.
Betul. Kadang orang-orang tuh kayak gimana ya Mas? Sebenarnya kalau kita mikir kayak gitu, kita jatuhnya ya kayak gitu juga gitu kan. Tapi setelah kita melakukan kehidupan kayak gitu, kesempatan di luar sana tuh banyak gitu loh. Paham gak sih? Kayak rezekimu tuh nggak di situ aja gitu. Apalagi kalau mau keluar dari kolam tersebut gitu kan. Kayak sebenarnya there's a lot of pound gitu loh di sekitar kamu. Iya sih, jangan jadi kodok itu terus gitu. Itu kayak siapa tahu jadi kita ya? Iya gak sih? Oh iya. Kayak gitu gak sih kalau kita pas satu kan dibilangin kalau kamu kolamnya segitu ya kamu dapatnya segitu doang. Iya, betul, gitu. betul. Siapa tahu mau ke kolam mungkin danau UI gitu kan ya. Mungkin beda lagi gitu. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih berarti yang dulu di S1 berguna nggak sih sampai sekarang? Berguna banget lah. Oh, iya? Apa yang kita kerjakan tuh sebenarnya tuh ya kesini itu makin berguna gitu loh. Maksudnya nggak ada yang bermanfaat kalau kita masalah ilmu ya. Kita tuh nggak tahu mungkin di kemudian hari itu mungkin aku dulu pernah belajar ini baru sekarang kepakainya kayak gitu-gitu. Kita tahu kalau melakukan satu hal nggak instan langsung jadi gitu kan. Itu tapi kemarin Gen Z udah pada itu rame-rame tuh. Maunya tuh instan. Gitu ya ternyata. Maunya tuh shortcut deh, jangan instan. Shortcutnya tuh ada apa sih? Oh gitu ya? Iya. Padahal sebenarnya kalau ini cimiu ya. Okay. Butuh soft skill nggak sih? Yang sebenarnya kita harus dapetin sebanyak-banyaknya saat kita perkuliahan buat di pekerjaan ini gitu. Butuh banget gak sih? Butuh banget. Soalnya kenapa? Aku tahunya tuh pas makin kesini tuh orang-orang itu sekarang itu nyarinya tuh bukan kamu lulusan apa sih? Iya. Kamu iya mana, sih relate. gitu. Iya. Sekarang bener. tuh mereka tuh lihatnya kamu bisa apa sekarang? Kamu lulusan mana tuh mungkin ke nomor kedua atau ketiga gitu. Yang dibutuhkan adalah skill gitu. Kamu udah bisa bikin report dalam 1 detik gak gitu ya? Nggak tahu aja dia pakai situs berlangganan. Jadi cuma tinggal download aja. Tapi paling nggak semuanya itu memang pengalaman itu beneran guru terbaik, nggak kata Sidu doang ya berarti ya. Berarti ini memang relate di semua hal gitu ya. Betul. Jadi orang-orang ntar kalau di dunia kerja itu orang-orang melihatnya skill kamu bisa apa, kamu pas kuliah itu kamu ngapain aja, proyek apa yang kamu kerjakan. Biar kalau kan HR di sana itu nggak ngelihat kamu lulusan ini tapi masih lihat kamu kayaknya kamu nggak ikut organisasi, misalnya kamu nggak ikut proyek misalnya. Kayak ikut organisasi, terus kuliah pulang gitu kan. Atau mungkin kamu kalau freelancer itu kan, itu kan juga masuk project. Maksudnya itu bisa yang kamu lakukan sebelum kamu lulus kuliah. Kamu sudah nge-proof gitu kan. Ini loh aku sudah ngerjain ini. Jadi HR di sana tuh wah ini berarti sudah ter-verified lah. Ini bisa nggak sih dibingkai? Gitu. Bisa nggak sih ini dibingkai ini omongan ini terus kita cetak gitu? Karena zaman sekarang itu orang-orang itu kalau itu harus melek gitu loh. Kalau soft skill, pengalaman itu benar-benar perlu walaupun kita menjalani journey-nya itu kayak udah pengalaman ini kayak berat banget, nangis-nangis gitu kan pastinya ya. Betul. Soalnya kan ada pepatah bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Senopati. Bukan, salah. Makanya nggak ada yang instan lah kuncinya ya kan. Kita harus gulung kuming lah, kerjain apalah kayak gitu-gitu. Catet nih. Berarti kalau misalkan nih sekarang kan udah jadi salah satu dosen muda ya. Ini hitungannya muda nggak sih? Masih muda nggak ya? Iya muda dong. Masih muda nggak sih? Salah satu dosen muda di universitas negeri ya. Udah puas belum sih? Atau masih craving for something? Sebenarnya masih ingin kayak banyak hal yang belum aku lakukan sebenarnya. Berarti balik lagi ke pasal 1 tadi ya. Pengen nyobain bikin media sebenarnya. Betul. Kayak di lubuk hatimu tuh kayak pengen ngomong gitu loh. Aku tuh pengen di media, tapi bukannya kalau sebenarnya ini ada salah satu event yang ada di Surabaya kemarin itu ada sempet source yang bilang kalau misalkan yang kayak gitu tuh susah untuk hidup dan berkembang di Surabaya. Contohnya kayak salah satu media gitu. Yang sempat rame itu kan. Iya. I see. GTTA itu mah. Gimana sih tanggapannya sih, Mas? Sebenarnya kalau kita lihat itu tuh bukan sesuatu yang eksak gitu ya. Dia tuh setiap hari tuh kayak berkembang, berubah gitu kan. Jadi kalau
kita sebagai orang media pun kita dulu mungkin zaman kita masih lihat nonton TV lah, kita nonton misalnya kalau kita nonton acara yang paling suka kita nunggu jamnya lah. Sekarang kan udah kita bisa buka Netflix, buka benar-benar kita masih ada di tahap nunggu jam tayang iya kan? Dan ditunggu-tungguin iya benar-benar begitu kan. Itu kayak sekarang tuh kalau media nggak ngikutin zaman mereka bakal hilang gitu. Jadi mereka ya juga harus ngikutin lah apa yang masyarakat butuhkan, apa yang masyarakat inginkan, kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi kalau kita pas ada event kayak yang masalah event tadi. Jadi kalau misalnya itu balik lagi ke ada yang bilang kalau event di Surabaya itu ini boleh nggak sih ngomongin kayak gini? Nggak apa-apa sih, kan namanya juga IDTA. Yes, gitu ya. Kalau event di Surabaya itu nggak bakal bisa berkembang. Iya, itu rame banget. Iya kan, tapi itu pinter-pinternya orang media kayak gimana sih ngemas eventnya kayak gimana biar kan setiap orang di daerah itu kan berbeda-beda kan culture-nya gimana gitu-gitu. Nah, mungkin karena dari dasar itu berbeda-beda mungkin bisa di-compare sama kebutuhan yang di sana kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya media tuh nggak yang saklek yang bisa itu kan. Iya benar sih, nggak yang absolut harus gini gitu kan. Dengan eksakta yang sains tuh kayak gitu. Gitu sih. Berarti kalau ngomongin soal culture di Surabaya juga kan. Kalau misalkan nih kita coba flashback dikit-dikit nostalgia tipis-tipis. Apa tuh? Pas dulu di Thailand, pernah nggak sih ngerasa kayak ini culture-nya nggak aku banget nih? Gitu. Gimana ya aku masuknya kayak gitu? Pernah ada nggak sih? Atau sering. Setiap hari tuh ada aja yang baru gitu. Oh iya, ada aja gitu gebrakannya ya nggak sih? Kayak lolo semua. Sebenarnya di Thailand tuh kan kenapa milih Thailand kan 11-12 kan, tapi ya nggak 11-12 banget lah budayanya. Mungkin senangnya di situ tuh nggak ada yang julid di sana. Oh, karena mungkin banyak wisatawan juga nggak sih? Kayak mungkin kayak di negeri Bali gitu ya? Nggak juga sih. Orang-orang di sana tuh kayak bener-bener aku punya masalahku sendiri, aku nggak bakal nyenggol kamu. Misalnya kalau buntuan, aku siap membantu. Oh kayak gitu. Jadi rahmanya mereka di situ ramanya. Emang pernah ada yang sampai kayak gitu? Maksudnya tuh kalau di sini kan kita lihat di sini ya, kata compare sama di sini tuh kita tuh kalau misalnya pulang malam nih, misalnya kamu ya pulang malam nih cewek, besoknya langsung ada jilid baru. Iya kan? Iya pasti. Kalau orang di Thai itu yang nggak bodo amat gitu, kayak apa karena mereka tidak mengenal atau mungkin it's not our business gitu kali ya? Ya itu ya sebenarnya yang terjadi, maksudnya ya itu ya urusanmu ya. Kamu aja yang pegang. Padahal menurut riset Indonesia itu sempat jadi negara paling di Asia Tenggara itu masih bisa untuk memaklumi itu gitu loh. Kan kenyataan kan tidak kan. Kita kalau lihat dia ini kan nggak begitu. Oh iya gitu. Ya. Kalau kita compare dengan Thailand lebih. Oh iya. Lebih kalau aku sih lebih mananya tuh ya lebih apa ya, lebih enak lah kalau sebagai orang-orang tidak kuat dengan julita dengan tetangga-tetangga. Aku mau ke Permita aja dulu. Oh gitu ya. Aku harus segera kabur dari sini. Aku harus di sana. Kalau ada info-info nggak syarat mengajukan WNA? Harus 5 tahun di sana tinggalnya gitu, betul. Kecuali pendidikan atau biasanya kan kalau di Aussie itu kalau nggak salah harus pendidikan dulu kan? Enggak sih, kalau di Thailand tuh entah kamu tuh kerja, entah kamu kuliah di sana tuh 5 tahun berturut-turut kamu bisa mengajukan resident permit. Wow. Gitu. Tertarik buat pindah ke Thailand? Tertarik. Saya dong. Karena di sana makanannya enak-enak, Mas. Iya kan? Enak-enak dan murah nggak sih hitungannya? Hitungannya sih murah. Soalnya di Bangkok itu kalau kita berbandingan dengan Surabaya itu lebih karena mungkin... Sama Kodam. Sama lah ya. Oh iya? Sekelas Bangkok loh ya. Oh iya? Sama. Yang makanan-makanan yang dimakan langsung itu dalam dia keadaan masih gitu. Iya, itu namanya kayak udang itu kan, yang digelit gitu kan. Iya. Itu cuma 30 baht, 20 baht gitu. 20 baht mungkin 8 ribuan kayak gitu. Yang ikan langsung dimakan itu loh. Iya. Wow. Saya di sana tuh banyak itu, Kak. Kalau sore itu kan mancing. Bukan. Jadi kalau di sore mungkin kalau di sini bazarnya tuh ke event-event doang kan ya. 17 Agustus lah atau apa. Baru ada bazar. Kalau di sana tuh setiap sore, setiap weekend ada pasar malam di sana. Oh iya? Iya, setiap sore. Jadi itu banyak kayak street food itu banyak dan murah-murah. Sering nemu orang-orang WNI gitu nggak di sana? Kalau di Bangkok ya. Kalau di Bangkok kan memang tempat wisata kan. Tapi kalau di tempat saya yang di dari konten ke Bangkok berapa? Oh iya sih dari Indonesia Surabaya Jogja ya. Gitu. Lumayan ya. Tapi kalau di Bangkok sih karena banyak orang WNI kerja di sana. Jadi pas kalau kita jalan-jalan ke MBK atau jalan-jalan ke Central World gitu pasti papasan kayak kedengaran orang ngomong bahasa Indonesia. Oh iya? Ibu pulang dulu ya. Wah di Thailand ini men kok bahasa Indonesia gitu. Rila dong, kenapa nggak gabung aja? Iya Bu, boleh dong minta sangu.
Kadang tuh pas kita main kemana di Bangkok gitu tiba-tiba di samping gini bahasa Jawa. Kok makan ini enak loh rasanya gitu. Iya beneran kayak orang Indonesia di sana tuh banyak banget di situ. Atau jangan-jangan sebenarnya orang Kertajaya ya? Kayak mereka cuma sekedar ini di Siam ya kan? Di Siam tuh biasanya banyak ya? Iya, kayak di Sayam bacanya. Oh Sayam. Sayam. Mohon maaf ya. Apa bahasa apa tuh? Thailandnya? Kodo nakap. Coba bilang gimana? Kodo nakap. Mario Maurer. Aduh gitu, ya ampun. jadi banyak banget Benny di situ gitu. Serasa di rumah sendiri kayak kita tuh jauh-jauh di Thailand kok orang Indo lagi yang ketemu. Jangan kan gitu, aku diceritain aja ini udah berasa kayak ada di Thailand loh. Gitu ya? Karena kayak udah bisa menggambarkan gitu gimana di sana gitu dan orang-orangnya menurut aku apalagi makanan-makanan kayak apa namanya? Pho. Oh, pho itu dari Vietnam, Kak. Oh, Vietnam. Kalau yang Thailand tuh pad thai. Oh, pad khao thai. pad, gitu-gitu. Tom yum. Tom yum, sorry, bukan tom yum. Som tam. Iya, som tam yang disiram itu kan, kalau nggak salah ada apanya itu yang mentah-mentah itu kan? Oh iya. Salmonnya itu ya? Itu sampai sekarang pun di Indonesia banyak yang suka loh. Itu kayak rujak gak sih sebenarnya? Iya, benar sekali. Sebenarnya rujak, cuman kan dari Thailand ya. Som tam namanya. Som tam, gitu, baiklah. Ya. Cukup sudah semua. Ini kalau gini diterusin kita lama booking tiket ke Thailand juga nih sekarang juga Abis nih. ini ya? Iya, Abis langsung ini ke Permita buka juga. aplikasi. S3 ada nggak ya Permita ya? S3 ada. Wow. Mau nyari beasiswanya ada. Mohon maaf, saya juga belum S2, Mas. Oh, double degree lah. Baik, kalau dari Mas Abda sendiri nih, ada nggak sih lebih ke pesan-pesan atau bukan pesan-pesan ya, lebih ke tips yang pengen kamu ungkapkan ke kamu 10 tahun yang dulu? Kalau gitu kan kayak kamu 10 tahun yang dulu kan teman-teman yang ada di betul. balik kaca ini kan. Betul. Jadi sebenarnya tuh kalau teman-teman nggak tahu dulu tuh aku kayak pemalu, introvert, skididi gitu-gitu. So Bener-bener jene. kayak apa namanya? Kayak mencoba suatu hal yang baru itu takut gitu-gitu kan. Jadi aku tuh mau bilang ke teman-teman yang lain atau yang di luar sana, jangan patah semangat dan jangan patah menyerah gitu-gitu. Soalnya kalau kita menyerah sudah tutup semua. Ketutup semua pintu itu. Betul. Ya kan. Apalagi kalau kita kayak jadi nggak ya kayak gitu tuh. Betul. Aduh. Udah mending coba aja, mending YOLO dulu aja deh ya nggak sih? Coba dulu. Tapi meskipun YOLO itu kan kita harus perhitungkan lihat, lah iya ya. Nggak langsung terabas saja. Tapi perhitungkan kayak gimana kayak gitu. Wah. Gitu sih. Akhirnya dengan penggambaran kayak gitu, pemaparan seperti itu, jadi dosen juga ya? Iya sih ya, memang disinilah. Nggak jadi Wisnu Tama, tapi saya bisa memproduksi Wisnu Tama yang lain. Iya, mungkin jalannya itu bukan kamunya gitu, Betul. tapi siapa tahu kan. Dari saya bisa jadi. Iya, karena akhirnya yang paling berarti itu ilmunya ya kan, Mas? Betul sih kayak gitu. Wah, benar-benar obrolan yang sangat berbobot sih menurut saya karena having a friend yang benar-benar sudah bahkan kita lulus S1 aja waktu itu kayak bisa nggak ya karena kita struggle banget ya struggle sekali ya. Dan sekarang bisa lulus S2 tepat waktu nggak waktu? Alhamdulillah tepat waktu. Karena kalau nggak tepat waktu kita bayar, Bu. Oh iya ya. Bayarnya tuh mahal banget. Oh iya kan? Soalnya kan itu. Soalnya karena aku beasiswa kan di cover kan. Kalau ada informasi kayak bayarnya kan di kampusku aja itu biasanya kan per semester 6 bulan. Tapi kalau di fakultasku itu per 3 semester. Jadi 3 bulan sekali bayarnya. 40.000 baht. Kalau di 20 sekian juta. Per 3 bulan sekali. Dan itu kalau misalkan kita nggak selesai, berarti kita bayarnya tuh lagi. Mes dan lain-lain itu juga bayar sendiri. Oh, makanya alhamdulillah tepat waktu lah. Iya, mungkin itu rezekinya gitu loh. Mungkin waktu itu kadang ada orang yang nggak nyangka kalau misalkan ini pintunya bener nggak ya? Ternyata yang yang kamu masukin di awal kamu ngira itu nggak bener. Ternyata bisa selancar itu. Betul. Gitu. Kan dulunya kan nggak mau jadi akademisi ya. Iya, balik lagi pasal 1. Pengennya jadi yang kreatif-kreatif aja. Betul. Gitu kan. Tapi mungkin kalau zaman sekarang sih nggak afdol kalau nggak bikin konten. Lanjutkan keviralanmu itu, Kakak.
kita harus ngasih makanan netizen-netizen di sana. Karena netizen tuh apa kalau nggak kita komen gitu kan. Tapi itu yang bikin kamu makin semangat nggak sih? Betul, kayak ya kan banyak di sana tuh teman-teman tuh yang masih belum tahu. Sedangkan aku kan tahu duluan, sebenarnya nggak expert kan. Jadi aku bisa ngasih tahu teman-teman yang lain dari media itu gitu. Jadi aku kan udah punya audiensnya nih. Tinggal kayak gimana nge-treatnya bener. Udah punya kontennya, punya audiensnya, udah S2, udah jadi dosen, langsung disabet juga konten kreator bisa aja sih. Mungkin nanti kita tambahin username TikTok dan juga Instagram. Kalau aktif di TikTok ya? Aktif di TikTok. Aktif di TikTok. Nanti mungkin kita tagih aja beberapa konten kayak tips-tips menjalani kehidupan menjadi mahasiswa di S2 di Thailand atau mungkin gimana caranya hustling sama orang-orang di sana, karena luar negeri tetap luar negeri gitu. Jadi kayak beda lah ya. Iya, jadi walaupun contohnya kalau kita ditempatin di Malang atau contohnya Jember atau Banyuwangi yang sejauh itu, kita masih di Indonesia men gitu. Betul. Apalagi kalau kita masih memijak bumi kita tuh kayak ini Indonesia gitu. Betul itu yang bikin aku kayak ambil pelajaran hidup dari situ sih. Kayak dulu kan karena emang kalau aku nggak struggle di Thailand, mungkin kalau aku malu-malu nih nggak kayak ya udah gitu-gitu aja, nggak bakal kayak seperti ini sekarang. Jadi kayak mau nggak mau kita tuh harus gak bakal viral, iya kan mas? Gak bakal jalan dari Wonokromo sampai ke Unesa. Betul. Kalau nggak percaya diri kan bikin konten jalan kaki pakai batik men gitu. Iya pakai batik lagi. Kalau nggak salah warnanya udah turun ya. Itu lebih ke HP-nya nggak sih? Mungkin nanti seiring berjalannya waktu. Ya bismillah lah ya. Yes, bisa beli yang ini loh apa nih? Apa tuh? Yang apa kak yang kamera bisa dipakai stick itu? 360? Ya itu lah makanya barangnya itu lah ya. Biar bisa sekalian nanya-nanya orang di jalanan. Langsung ya ditodong gitu. Iya, karena sejatinya kegagalan itu apa yang nggak kita mulai kan? Betul. Jadi kita harus mulai detik ini tuh kita harus benar-benar tahu apa sih soft skill kita, apa sih yang harus kita gali, apa sih yang sebenarnya kita pengen gitu kan? Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Yes. Itu. Karena gagal sekali itu bukan gagal namanya, tapi trial. Yeah. Baiklah, mungkin cukup sampai sini ya obrolan kita. Mungkin semoga nanti kita bisa ketemu di waktu-waktu berikutnya dengan title S3 mungkin. Amin, atau bismillah. jadi kaprodi mungkin. Amin, Nggak ada amin. yang tahu. Yang penting kita tetap berusaha ya kan Mas. Siap. Mungkin kalau ada kata-kata lain untuk sobat-sobat Ayam Tri Jawa Timur di luar sana. Gak ada kata-kata lain sih, yaitu tadi tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Dayung terus. Jangan sampai kalah sama keputusasaan, ya kan? Betul. Baiklah, kami undur diri dulu. Saya Alma. Saya Abda. Bye-bye, terima kasih. See you. Helmnya mana ya? Iya. See you.